Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Karisma Yuliawati. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hakikat bahasa baku dan non-baku. Yang pertama, hakikat bahasa baku. Bahasa baku adalah bahasa standar atau pokok yang kebenaran dan ketetapannya telah ditentukan oleh negara. Bahasa baku lebih sering digunakan pada sistem pendidikan negara, pada urusan resmi pekerjaan, dan semua konteks resmi. Istilah bahasa baku dalam bahasa Indonesia atau standar nasional dalam bahasa Inggris pertama kali dikemukakan oleh Philomathesius pada tahun 1926. Philomathesius merupakan pencetus aliran Praha atau The Prague School. Pada tahun 1930, Philomathesius merumuskan hakikat bahasa baku sebagai bentuk bahasa yang telah dikodifikasi, diterima, dan difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas. Bahasa baku merupakan bahasa yang dapat mengungkapkan penalaran atau pemikiran teratur, logis, dan masuk akal. Bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis dan kecendekiaan. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan secara efektif, baik, dan benar. Mengapa disebut efektif? Karena mengandung gagasan-gagasan yang dapat diterima dan diungkapkan kembali. Selanjutnya, hakikat tentang bahasa non-baku. Bahasa non-baku adalah varian bahasa Indonesia yang tidak dikodifikasi, tidak diterima, dan tidak difungsikan sebagai model atau acuan oleh masyarakat secara luas, tetapi dipakai oleh masyarakat secara khusus. Menurut Pak Suryanto, bahasa non-baku adalah variasi bahasa Indonesia yang tetap hidup dan berkembang sesuai dengan fungsinya. Apa itu fungsinya? Yaitu dalam pemakaian bahasa tidak resmi. Sekian materi yang saya sampaikan, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara Aprilia. Kepadanya saya silakan. Saya Tiara Aprilia akan melanjutkan materi ketiga tentang fungsi bahasa Indonesia baku. Fungsi yang pertama yaitu bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Sejak awal pembentukannya, bahasa Indonesia menunjukkan proses sosial, budaya, dan politik yang menjadi sikap bersama sebagai bangsa Indonesia. Pada kenyataannya, semua penduduk di Indonesia mengerti bahasa Indonesia. Indonesia terdiri dari beragam suku dan bahasa daerah. Jika setiap masyarakat menggunakan bahasa daerahnya, maka kemungkinan terbesar masyarakat tersebut tidak dapat berkomunikasi dengan masyarakat dari daerah lain. Fungsi bahasa baku di sini yaitu untuk memperhubungkan semua penutur berbagai dialek bahasa itu. Dengan demikian, bahasa baku mempersatukan mereka menjadi satu masyarakat bangsa. Yang kedua, yaitu bahasa Indonesia sebagai kekhasan bangsa. Fungsi pemberi kekhasan yang ditentukan oleh bahasa baku memperbedakan bahasa itu dari bahasa lainnya. Pembakuan kata memberikan bahasa khas dari suatu bangsa. Oleh karena itu, penerapan kata baku pada bahasa Indonesia yang baik dan benar dapat memperkuat rasa nasionalisme masyarakat kita. Penggunaan bahasa baku sanggup menjadi ciri khas bagi setiap penggunanya, baik itu individu maupun kelompok. Dengan digunakannya bahasa baku dalam keseharian, maka individu ataupun kelompok akan menjadi pembeda di antara individu atau kelompok lain. Fungsi yang ketiga yaitu bahasa Indonesia sebagai kewibawaan bangsa. Hal ini dikarenakan bahasa baku identik dengan formalitas dan kesantunan. Selain itu, orang atau kelompok yang memakai bahasa Indonesia baku juga identik sebagai orang yang memahami dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia yang baik juga benar. Oleh karena itu, bahasa Indonesia yang baku sanggup membawa kewibawaan bagi siapapun yang menggunakannya, baik individu maupun kelompok. Fungsi yang keempat, yaitu bahasa Indonesia sebagai kerangka acuan bangsa. Fungsi sebagai kerangka acuan bagi pemakaian bangsa dengan adanya norma dan kaidah yang dikodifikasi secara jelas.
Bahasa baku juga menjadi kerangka acuan bagi fungsi estetika bahasa yang tidak saja terbatas pada bidang kesusastraan, tetapi juga mencakup segala jenis pemakaian bahasa yang menarik perhatian karena bentuknya yang khas, seperti di dalam pemakaian kata iklan dan tajuk berita. Bila seseorang bisa memakai bahasa Indonesia baku yang baik dan benar, maka orang tersebut dianggap sudah memakai bahasa Indonesia yang baik dan benar, begitupun sebaliknya. Selanjutnya yaitu konteks pemakaian bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia yang baku memiliki bidang pemakaian tersendiri, tidak setiap saat atau waktu dapat dipakai. Bahasa Indonesia baku dapat dipakai dalam situasi berbahasa sebagai berikut. Yang pertama, yaitu untuk komunikasi resmi, seperti upacara-upacara kenegaraan, rapat-rapat dinas, pengumuman resmi, dan sebagainya. Yang kedua, yaitu untuk wacana teknis, misalnya laporan kegiatan, makalah ilmiah, seperti skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya. Yang ketiga, yaitu pembicaraan di depan umum, seperti pidato, ceramah, seminar, dan sebagainya. Dan yang terakhir, berbicara dengan orang yang patut dihormati, seperti pejabat pemerintahan, atasan, guru, dosen, dan sebagainya. Saya Sani Nur Aida akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh saudari Tiara. Ciri-ciri bahasa Indonesia baku. A. Ciri bahasa Indonesia baku. Bahasa Indonesia ragam baku dapat dikenali dari beberapa sifatnya, seperti halnya dengan bahasa lain di dunia ini. Bahasa Indonesia menggunakan bahasa orang yang berpendidikan sebagai tolak ukurnya. Ragam ini dapat dijadikan tolak ukur karena kaidah-kaidahnya paling lengkap diberikan. Pengembangan ragam bahasa baku memiliki ciri atau arah, yaitu 1. Pelafalan sebagai bagian dari fonologi bahasa Indonesia baku yang relatif bebas dan sedikit diwarnai bahasa daerah atau dialek. 2. Bentuk kata berawalan me, ber, dan sebagainya sebagai bagian dari morfologi bahasa Indonesia baku yang ditulis dan diucapkan jelas dan tetap di dalam kata. Partikel kah, lah pun ditulis dan diucapkan jelas. 4. Konjungsi sebagai bagian dari morfologi bahasa Indonesia baku secara jelas dan tetap dalam kalimat. 5. Preposisi atau kata dengan ditulis dan diucapkan jelas dan tetap dalam kalimat. 6. Kata ulang atau reduplikasi jelas sesuai dengan fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. 7. Kata ganti atau polaritas tutur sapa ditulis dan diucapkan jelas sesuai fungsi dan tempatnya di dalam kalimat. 8. Pola kelompok kata kerja ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimatnya. 9. Konstruksi atau bentuk sintesis ditulis dan diucapkan secara jelas dan tetap dalam kalimatnya. 10. Tidak dipengaruhi bahasa asing. 11. Pemakaian induhannya secara eksplisit. 12. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat. 13. Tidak terkontaminasi dan tidak rancu. Adapun ciri-ciri bahasa baku menurut Hasan Alwi, ciri-ciri bahasa baku terbagi menjadi 3, yaitu 1. Ragam bahasa baku memiliki sifat kemantapan dinamis yang berubah, kaidah dan aturan yang tetap. Baku atau standar tidak dapat berubah setiap saat. 2. Memiliki sifat kecendikian perwujudannya dalam kalimat, paragraf, dan satuan bahasa. Yang lebih besar mengungkapkan penalaran atau pemikiran yang teratur, logis, dan masuk akal. 3. Baku atau standar beranggapan adanya proses pembakuan sampai taraf tertentu, berarti proses penyeragaman variasi bahasa. B. Ciri-ciri bahasa Indonesia non-baku.
siswa, bahasa non-standar adalah bahasa yang digunakan dalam berbicara dan menulis yang berbeda pelafalan. Tata bahasa dan kosakata dari bahasa baku dari suatu bahasa. Di sisi lain, Kristal berpendapat bahwa bahasa non-baku adalah bentuk-bentuk bahasa yang tidak memenuhi norma baku, yang dikelompokkan sebagai subbaku atau non-baku. Maka bahasa non-baku juga memiliki ciri yaitu sebagai berikut. 1. Umumnya digunakan dalam percakapan sehari-hari. 2. Dipengaruhi oleh bahasa daerah dan asing. 3. Walaupun terkesan berbeda dengan bahasa baku tetapi memiliki arti yang sama. 4. Dapat terpengaruh oleh perkembangan zaman. 5. Dapat terpengaruh oleh bahasa asing. 6. Digunakan pada situasi santai atau tidak resmi. F. Penggunaan bahasa Indonesia baku dan non-baku yang baik dan benar. Kriteria yang digunakan untuk melihat penggunaan bahasa yang benar yaitu A. Tata bunyi atau fonologi, misalnya bunyi F, V, dan Z. Contohnya, kata-kata yang benar adalah fajar, motif, aktif itu menggunakan F, dan variabel, vitamin, devaluasi itu menggunakan V, zakat, izin, bukan itu menggunakan Z, bukan, pajar, motif, aktif, variabel, vitamin, devaluasi itu menggunakan P. Zakat, izin juga menggunakan J. Masalah lafal juga termasuk aspek kata bunyi. Pelafalan yang benar adalah kompleks, transmigrasi, ekspor, bukan, kompleks, transmigrasi, ekspor. B. Tata bahasa atau kata dan kalimat. Misalnya, bentuk kata yang benar adalah ubah, mencari, terdesak, mengebut, tegakkan, dan pertanggungjawabkan. Bukan, obah, rubah, robah, nyari, kedesak, ngebut, tegakkan, dan pertanggungjawaban. C. Aspek kosakata atau termasuk istilah kata-kata seperti bilang, kasih, bentar, dan udah lebih baik diganti dengan berkata atau mengatakan, memberi, sebentar, dan sudah dalam penggunaan bahasa yang benar. D. Dari segi ejaan, penulisan yang benar adalah analisis, sistem, objek, jadwal, kualitas, dan hierarki. Maknanya, penggunaan bahasa yang benar bertalian dengan ketepatan menggunakan kata yang sesuai dengan tuntutan makna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.